sahabat Sitanala, kembali lagi bersama saya Despira Sahnas di program OBS, Obrolan Bersama Sitanala. Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas manfaat melakukan medical check up secara rutin. Apa saja pemeriksaan yang bisa kamu lakukan dan kenapa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini adalah pilihan tepat untuk perawatan kesehatanmu. Untuk membahasnya saya sudah bersama Dr. Erika Eldayana Maas, salah satu dokter jaga di unit medical check up yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Penasaran kan? Langsung aja kita sapa dokternya. Halo dokter. Halo, selamat siang. Iya, siang. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, aduh ceria banget mukanya. Aduh, lah. pasien medical check up rame ya dok ya? Lumayan. Sebelum kita sharing nih ya dok sama sahabat OBS di rumah, boleh nggak memperkenalkan diri dulu sedikit untuk sahabat OBS yang di rumah? Halo sahabat Sitanala. Saya Dr. Erika Eldayana Maas. Saat ini saya bertugas di Medical Check Up Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala, Tangerang. Oke dokter, sebelumnya udah berapa lama dok bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini? Saya di sini sekitar 13 tahun. Wah cukup lama. Iya, lumayan ketemu lama. sama pasien ya dok ya? Betul. Langsung jaga di unit medical check up atau gimana dok? Oh tidak, saya sebelumnya memang pernah di rumah sakit lain, kemudian pindah ke sini. Di sini saya di UGD terlebih dahulu. Unit gawat darurat. Ya, unit gawat darurat selama lebih kurang 5 tahun. Kemudian saya di instalasi radiologi. Setelah itu baru saya pindah ke. Oh, pernah di radiologi. Iya betul. Makanya dimasukinnya ke medical check up ya dok. Betul. Ya, betul. Berarti dokter tahu nih perkembangan rumah sakit yang dulunya katanya kayak hutan. Iya dok. Aduh. Apa mengalami masa itu gak sih dok? Ya masih. Ya. Pertama saya datang itu rumah kantor direkturnya itu masih di dekat kamar ini jenazah. Oh, ngeri banget mas ya, dok. Kantor direksi. Waktu itu kan belum dipakai sebagai kamar jenazah kan. Iya, masih di belakang situ. Lah ya. Betul, di situ. Berarti ini perkembangannya sangat pesat ya dok. Sangat pesat. Luar biasa. Saya jaga UGD juga kondisi ruangannya memprihatinkan ya kalau menurut saya. Pada waktu itu ya dok. Waktu itu beda jauh dengan yang sekarang ya. Oh jauh. Sekarang udah kata layak sekali ya dok. Sangat layak kalau untuk sangat sekarang. Layak. Boleh ya untuk sahabat OBS bisa langsung ya berobat datang gitu ke sini. Oh silakan. Bertemu dengan dokter Erika yang awet muda ini. Oh terima kasih. Cantik loh dokternya. Aduh dokter. Jadi saya yang jadi terpesona malah. Dokter, ini kan mungkin sahabat OBS di rumah banyak yang belum paham nih, mengerti juga masalah medical check up. Sebenarnya medical check up itu penting gak sih untuk orang yang sehat ataupun sakit? Medical check up itu sangat penting. Sebenarnya sangat penting untuk orang yang sehat. Karena dari situ kita akan melihat kondisi tubuh kita apakah benar sehat atau ada sesuatu. Nah, itu awal dari medical check up di situ. Manfaatnya di situ. Jadi sangat perlu untuk deteksi dini penyakit. Penting ya, Dok. Ya, sangat penting. Seperti itu. Apa sih layanan medical check up yang ada di Rumah Sakit Sitanala ini, jenisnya tuh apa aja, Dok? Jadi layanan medical check up itu sebenarnya medical check up itu pemeriksaan secara keseluruhan. Dari kepala sampai ke kaki. Ada beberapa pemeriksaan. Yang awal adalah pemeriksaan fisik. Kita lakukan pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan fisik baru akan ada pemeriksaan penunjang. Biasanya pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan laboratorium. Oh, cek lab. Ya, cek laboratorium. Kemudian ada pemeriksaan lain misalnya seperti radiologi, ronsen torak, kemudian EKG. Kemudian juga ada pemeriksaan spirometri, audiometri dan sebagainya. Tergantung dari kebutuhan pasiennya. Jadi pasiennya membutuhkan pemeriksaan apa? Iya, betul. Untuk
pasien-pasien pelajar biasanya mereka hanya membutuhkan pemeriksaan fisik dan narkoba. Oh, kalau fisik itu apa sih, Dok? Pemeriksaan fisik itu head to toe ya, maksudnya dari kepala sampai ke kaki. Ya, jadi pemeriksaan fisik itu biasanya saya melihat dari kepala, bentuk kepalanya, mata, telinga, mulut, leher, kemudian dari pemeriksaan paru, jantung, pemeriksaan abdomen, kemudian juga ekstremitas atau kaki dan tangan. Benar-benar lengkap yang dari luar sampai ke dalam itu diperiksa ya, Dok? Ya, sebenarnya kalau fisik itu pemeriksaan luar ya, pemeriksaan luar seperti apa gitu. Nah dari situ biasanya kita akan temukan kalau misalnya ada kelainan, misalnya ada pasien pun misalnya ada tato atau tindik, nah itu diperiksa. Biasanya kita lihat itu, karena pada beberapa permintaan dari perusahaan itu tidak bertato, tidak bertindik, biasanya ketahuan dari situ. Makanya dilakukan pemeriksaan medikal secara keseluruhan. Ya, ada juga fisik. Dok, sahabat OBS pernah nanya, Dok, kalau pemeriksaan narkoba itu di kita berapa perimeter, Dok? Untuk di kita itu ada 6 perimeter. Ya, karena memang secara secara laboratorium itu memang 6 perimeter itu akan ditemukan, karena sekarang jenis narkoba itu banyak ya. Betul. Ya, jadi kalau kita pemeriksaan hanya 3 atau 4 perimeter itu biasanya ada sesuatu yang tidak kita dapatkan. Nggak terdeteksi. Ya, gitu tidak ya. Terdeteksi. Jadi kita pakai lengkap, 6 perimeter. Karena memang itu yang juga dibutuhkan sama perusahaan, ya, betul. Untuk sekolah juga, ya, betul. Untuk CPNS juga, P3K betul. Juga ya, Dok. Ya, jadi betul. Kita lengkap 6 ya, Dok. 6 ya. Perimeter. Lalu, Dok, ada juga, ini kan lagi musim haji, Dok. Ada betul. Pemeriksaan vaksin gitu, pemberian vaksin di kita ada nggak sih? Ada. Ada vaksin apa aja, Dok, di medical check up Rumah Sakit Sitanala? Vaksin di kita banyak tersedia. Biasanya vaksin itu tergantung kebutuhan dari pasiennya. Kalau misalnya untuk pemeriksaan, untuk haji dan umroh, itu sekarang ini selain meningitis itu dibutuhkan vaksin polio. Polio dewasa. Polio dewasa. Ya, polio dewasa. Itu wajib sekarang karena memang sudah ada ketentuan dari pemerintah Arab Saudinya. Nah, kalau untuk vaksin yang lain biasanya itu dibutuhkan untuk perjalanan ke luar negeri. Jadi vaksin dewasa lain misalnya yellow fever, kemudian vaksin-vaksin seperti influenza, betul. Ada ya, Dok? Ada. Kalau ada beberapa vaksin tertentu, pneumonia misalnya, atau vaksin-vaksin yang jarak expire-nya pendek, itu biasanya kita akan pasiennya ini dulu konfirmasi dulu ke kita. Iya, pastikan. Soalnya dia dibutuhkan untuk jangka yang agak lebih panjang. Betul. Mungkin dia untuk bekerja di luar negeri kah. Lagi umroh juga udah sebulan ya, Dok ya. Iya, betul. Enggak, maksud saya gini. Expire-nya vaksin itu karena ini sebenarnya vaksin ini adalah makhluk hidup ya. Vaksin. Ya, yang dilemahkan. Begitu. Jadi mereka punya keterbatasan waktu. Jadi seperti influenza itu cuma expire-nya 1 tahun. Hanya 1 ya, tahun. Jadi penyimpanannya tidak bisa lama. Kita harus hati-hati. Makanya kalau misalnya ada pasien yang biasanya kita akan stok tapi tidak terlalu banyak. Nah, tapi tetap seandainya pasien ada yang butuh, biasanya akan kita langsung penuhi. Biasanya kita kerjasama dengan farmasi. Dan penyimpanan vaksin harus di farmasi karena punya ini khusus. Tempat khusus untuk vaksin. Ya. Supaya nggak expire. Betul. Itu tadi. Supaya tidak terkontaminasi, tidak boleh bercampur dengan obat, dengan makanan atau yang lain. Oh, jadi penempatan vaksinnya itu sangat steril ya, Dok ya.
bener-bener ditaruhnya di farmasi. Ya, karena di farmasi kita punya kulkas khusus, refrigerator khusus yang untuk vaksin. Itu harus dijaga suhunya, kelembapannya seperti itu. Dan kalau misalnya dibawa, kita butuh di MCU, kita bawa dari sana pun bawanya itu harus pakai tempat khusus kan. Iya. Nah, dan tidak boleh lama. Oh, mungkin ini juga menjadi sarpras unggulan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ya, Kebetulan Dok? juga karena kita sudah bekerja sama dengan BBKK Soekarno Hatta. Kita juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi poli yang menyediakan vaksin meningitis terutama dan polio untuk haji. Karena itu harus ada izin khusus. Ada kerjasama khusus ya. Luar biasa. Tidak semua tidak semua klinik atau rumah sakit yang ada. Oke, jadi Rumah Sakit Sita Nala udah kerjasama ya. Betul. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya, Dokter. Iya, insya Allah. Selain itu, Dok, sarpas apa aja sih yang jadi unggulan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala? Jadi sahabat OBS tuh bisa medical check up gitu, menjadi kita tuh pilihan utamanya gitu, Dok. Oke. Pelayanan yang salah satunya menjadi unggulan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan dari CPNS ke PNS yang 100%. Karena itu hanya dilakukan di rumah sakit vertikal. Rumah sakit pemerintah. Ya, kita rumah sakit ya, pemerintah. Rumah sakit pemerintah, dan tapi tidak semua rumah sakit pemerintah yang punya fasilitas itu, karena itu harus mempunyai SK dari Kemenkes. Wow, kita udah dapat ya SK. Alhamdulillah kita punya. Dan di Tangerang ini sepengetahuan saya hanya di Rumah Sakit Sita Nala dan RSUD Tangerang. Kita menjadi salah satunya juga ya. Betul. Luar biasa. Jadi untuk sahabat OBS apa aja, Dok? Mungkin aku juga kurang paham ya, namanya orang awam. Manfaat melakukan medical check up untuk tubuh kita juga tuh apa, Dok? Manfaatnya banyak sekali ya. Manfaatnya itu bisa untuk mendeteksi dini penyakit. Kemudian juga untuk pencegahan penyakit. Supaya kita nggak terlalu parah gitu ya. Betul. Jadi kalau seandainya dengan deteksi dini itu kita merasa kita sehat. Betul. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan medical check up ada sesuatu yang kita temukan seperti itu. Nah, jadi kita tahu nih sebelum terlanjur parah, kita langsung mendapatkan pengobatan. Kemudian juga untuk mengurangi resiko komplikasi. Jadi kalau misalnya kita sudah terdeteksi diabetes, ya kemudian jangan sampai, karena diabetes itu banyak sekali komplikasinya, bisa ke ginjal, ke paru-paru, ke lain-lain gitu, ke saraf perifer seperti itu. Nah, sebelum terjadi itu, dengan diadakannya medical check up, kita sudah tahu, aku sakit ini nih, jadi harus berobat dengan cepat. Tadi juga penanganannya lebih cepat lagi. Antara penyakit yang sudah memiliki diabetes, kalau hipertensi juga nggak sih, Dok, bisa menimbulkan komplikasi? Ya, betul. Karena namanya penyakit ya, penyakit itu hipertensi, diabetes itu pasti akan berhubungan dengan semua organ tubuh dalam, jantung, paru-paru, ginjal, seperti itu. Jadi makin lama penyakit makin parah, itu akan mempengaruhi kerja yang lainnya. Jangan terlalu dibiarkan ya, Betul, bukan jangan terlalu, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kadang kan kita ngerasa keadaan nih sehat-sehat aja ya, Dok. Kadang disehat-sehatin malah, Dok. Kadang disehat-sehatin, betul. Betul, kalau bisa langsung medical check up aja ya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sebaiknya untuk usia yang di atas 40 tahun, itu lakukan medical check up 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang muda-muda pun di bawah 40 tahun, silahkan melakukan medical check up. Itu akan lebih baik lagi. 1 tahun sekali ya, Dok? 1 tahun sekali. Jika udah melakukan medical check up tuh, Dok, terus keadaannya normal gitu, nggak ada masalah. Terus apa yang harus dilakukan? Apakah tahun depannya, kan tadi kata dokter harus 1 kali kan? Betul. Apa kita juga akan melakukan medical check up lagi atau gimana? Betul, sebaiknya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak ditemukan sesuatu, ya berarti
lakukan lagi medical check up tahun depannya, karena jangka waktu 1 tahun itu jangka waktu yang panjang ya. Kita tidak tahu terjadi sesuatu dengan tubuh kita. Jadi dengan 1 tahun itu akan bisa bermanfaat gitu pemeriksaan medical check up itu untuk kita. Jika kan ini tadi aku dengar kita kan harus medical check up 1 tahun sekali. Betul. Mungkin juga ada sahabat OBS di rumah dan termaksud aku nih baru pertama kali ingin melakukan medical check up, Dok. Ya. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang jelas persiapkan hatinya terlebih dahulu. Hatinya harus tenang ya, Dok, Iya, ya. betul. Jadi nanti kalau diperiksa sehat keadaannya. Oke, jadi untuk pemeriksaan medical check up tergantung kebutuhan kita. Kita perlunya apa gitu. Bisa saja kalau misalnya kita kepengen kita sendiri yang melakukan medical check up, pengen tahu nih pengen tubuh tahu kita. biasanya medical check upnya secara lengkap. Nah itu kita biasanya melakukan puasa. Harus Puasa dulu 8 sampai 10 jam. Puasa makan ya. Iya. Minum air putih tetap boleh. Boleh. Ya, jadi kalau misalnya jam 10 mulai puasa, datang ke rumah sakit jam 8 akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, apabila melakukan pemeriksaan gula darah, puasa biasanya setelah diambil kemudian akan berbuka, makan, itu biasanya kita sediakan. Ada dari gizi itu akan menyediakan makanan. Setelah selesai makan 2 jam kemudian kita akan cek darah lagi. Karena kalau puasa itu hasilnya lebih akurat atau gimana sih, Dok? Kenapa kita harus puasa? Jadi hasilnya akan lebih akurat, terutama kalau untuk pemeriksaan 1 gula darah, yang kedua untuk pemeriksaan kolesterol. Terutama kolesterol sih ya. Ya, betul. Kadang masih muda-muda suka tinggi, Dok, kolesterol. Apa karena suka emosi darahnya jadi tinggi? Mungkin kebanyakan makan cilok kali ya. Mana sini jualan cilok lagi ya, Dok. Aduh. Dokter bisa aja. Kan makanan Gen Z sekarang kan beda kan. Ya, micin. Wah, itu dia. Indomie saya mah taunya, Dok. Betul. Itu harus hati-hati. Sebenarnya paling bagus adalah real food. Real food. Ya. Apa tuh real food? Real food itu makanan yang dimasak sendiri di rumah. Jadi sayuran, kemudian ikan, proteinnya ayam, tapi maksudnya kita yang masak benar-benar sendiri. itu ya ikan, ya bukan dari yang alam, olahan ya, bukan yang olahan ya. Iya. Kalau olahan itu misalnya ya kayak McD gitu ya. Terus maksudnya makanan yang sudah disiap saji ya, makanan siap saji betul. Nugget termasuk sosis ya, itu kan olahan, bukan real food. Kalau real food kalau mau daging yang benar-benar daging merah segar ya, Dok. Buah, sayur. Betul. Ada nggak tips pola untuk menjaga tubuh tetap fit dan sehat, Dok, dari dokter? Oke, ada 3. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Apa tuh? 1, menjaga pola makan. Ya, pola makan kita harus kurangi lemak, kurangi karbohidrat, perbanyak protein, sayur dan serat buah. Itu. Yang kedua, olahraga. Olahraga itu tidak perlu yang berlebihan. 3 kali seminggu jalan kaki 30 menit sampai 40 menit cukup. Yang ketiga, tidur. Nah, penting. Itu dia yang sering dilupakan. Betul, Dok. Aduh. Tidur harus cukup waktunya 6 sampai 7 jam per hari. Jadi paling lambat tuh jam 10 udah tidur. Tidak boleh bergadang ya. Usahakan jam 9 udah tidur. 9 udah tidur. Ya, jam 4 udah bisa bangun kan. Masalahnya pola tidurnya nih, Dok, ada ngacak. Jadi dengan terpenuhinya 3 itu, selain tubuh kita yang sehat, itu juga bisa menurunkan berat badan. Oh, dengan tidur yang cukup? Ya, betul. Kalau kelebihan nggak bagus kalau ya? Kalau kelebihan ya nggak. Badannya juga malah lebih kayaknya. Segala sesuatu yang kurang atau berlebihan itu tidak baik. Betul, dokter. Nih kan kayaknya aku asik gitu ya ngobrol nih sama dokter dari tadi, nyambung gitu. Mungkin ada sahabat OBS juga di luar pengen konsultasi dan medical check up langsung dengan dokter Erika. Itu tuh bisanya hari apa aja, Dok? Oke. Kita di Rumah Sakit Sita Nala itu pada hari kerja
jam 8 sampai jam 2 siang. Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu juga kita ada. Ada dong. Ya, betul. Jam 8 sampai jam 12 siang. Bisa datang bertemu dengan saya. Langsung ya, Dok. Iya, betul. Sekali lagi terakhir nih, Dok, untuk perkembangan dan teknologi apa aja sih yang ada di medical check up Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala? Mungkin sahabat OBS juga pengen tahu mungkin ada teknologi terbaru di sini atau apa gitu, Dok. Teknologi di Sita Nala, Rumah Sakit Sita Nala, itu kan Sita Nala semakin berkembang Iya, ya. betul. Selain dengan adanya pemeriksaan seperti laboratorium, imaging itu kita akan memakai peralatan yang makin canggih seperti itu. So, kuliah juga polikliniknya udah eksekutif ya, Dok ya. Ada juga poliklinik eksekutif, betul. Dan itu akan dilayani oleh dokter-dokter spesialis kita dengan luar perjanjian. biasa, betul. Iya. Yang penting kalau pasiennya ingin request dengan dokter siapapun Ya, atau dengan bisa. dengan dokter Erika bisa ya, Dok. Bisa kalau saya ke MCU, tapi kalau ke poliklinik eksekutif itu bisa dengan dokter siapa saja. Oke, terima kasih ya dokter udah mau Sama-sama. sharing sama sahabat OBS mengenai medical check up. Udah nyempetin hadir juga di OBS di tengah-tengah kesibukannya, dokter. Terima kasih. Ya, itu dia sahabat OBS. Semoga informasi yang kami bagikan tentang pentingnya medical check up dan layanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala bisa membantu kamu menjaga kesehatan lebih baik lagi. Jika sahabat OBS di rumah ingin melakukan medical check up, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.